Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sari Eka Santika, kelas 5C, Universitas Balai Bandung. Auditing adalah suatu kegiatan atau aktivitas pengumpulan dan juga pemeriksaan bukti secara objektif yang berhubungan dengan suatu informasi atau data untuk menentukan dan juga membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dengan standar atau kriteria yang sudah ditentukan. Unsur pengertian auditing. 1. Proses sistematis. 2. Mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif. 3. Asersi atau informasi. 4. Kriteria yang ditetapkan. 5. Komponen dan independen. Jenis-jenis auditor. 1. Auditor independen atau akuntan publik. 2. Auditor intern. 3. Auditor pemerintah. Jenis-jenis audit. 1. Audit laporan keuangan. 2. Audit kepatuhan. 3. Audit operasional. Profesi CPA. CPA merupakan program pengembangan profesi bagi akuntan yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Sertifikat ini ditunjukkan bagi mereka yang ingin meningkatkan kompetensi dan mendapatkan izin menjadi akuntan publik. Ujian CPA dengan kurikulum baru memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkat dasar, tingkat profesional, dan tingkat lanjutan. Laporan audit. Laporan merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit dan asuransi karena mengkomunikasikan teman-teman auditor. Para pemakai laporan keuangan mengendalikan laporan auditor untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan perusahaan. Laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Kita akan memulainya dengan menguraikan isi dari laporan audit standar. Jenis-jenis laporan audit. 1. Laporan pendapatan wajar tanpa pengecualian. 2. Laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. 3. Laporan pendapat wajar dengan pengecualian. 4. Laporan pendapat tidak wajar. Dan yang terakhir, pernyataan tidak memberikan pendapat. Etika profesional adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Fungsi etika profesi. Sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Kewajiban hukum bagi seorang auditor adalah bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak auditor, maka akuntan publik dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum sebagai bentuk kewajiban hukum auditor. Tanggung jawab dan tujuan audit. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, apakah itu disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan. Tujuan audit dan laporan keuangan yaitu
untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntan yang berterima umum dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Bukti audit. Bukti audit adalah media informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung argumentasi, pendapat, atau simpulan dan rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriterianya. Jenis-jenis bukti audit ada 8. Yang ke-1, pemeriksaan fisik. 2, konfirmasi. 3, dokumentasi. 4, prosedur analisis. 5, wawancara. 6, rekalkulasi. 7, pelaksanaan ulang. Dan yang terakhir, observasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.